Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisa Purnamasari, NIM 2020 STK44 dari Korps Asia kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan prosedur prinsip mudharabah dan musyarakah perbankan syariah. Nah, langsung saja ya. Yang pertama yaitu ada pengertian mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama dalam bidang atau usaha antara dua pihak. Pertama atau sahibul mal menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Sahibul mal dalam konteks perbankan syariah yaitu perbankan yang memberikan pembiayaan, karena sahibul mal dalam bahasa kitab berarti dia yang memiliki modal. Modal yang dimaksud adalah modal uang atau modal kapital atau yang disebut dengan modal finansial. Kemudian modal itu dalam skema mudharabah tentu akan diberikan atau akan dilakukan oleh pihak perbankan. Karena merupakan bidang usaha, maka yang harus menerima bukan orang yang dalam hal ini untuk konsumtif itu tidak diperbolehkan, ataupun untuk biaya-biaya pendidikan atau untuk menyewa jual beli, dalam artian jual beli yang digunakan sendiri, tetapi harus kepada pihak-pihak yang memang statusnya adalah sebagai pengusaha atau wira swasta yang dananya digunakan untuk atau sirkulasi di dalam bidang bisnis, bisa melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produksi, bisa berkaitan dengan kegiatan-kegiatan distribusi, tetapi tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang sifatnya konsumsi. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Selanjutnya adalah jenis mudharabah. Jenis mudharabah yang pertama adalah mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah yaitu usaha diajukan oleh mudharib kepada sahibul mal. Dalam akad ini, pemberi modal tidak menentukan jenis usaha apa yang akan dilakukan dan hanya memberikan modal usaha. Kemudian yang kedua adalah mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah yaitu usaha ditentukan oleh pemberi modal atau sahibul mal, sedangkan pihak yang menerima pembiayaan atau mudharib hanya sebagai pengelola yang menjalankan usaha. Selanjutnya ada ketentuan hukum mudharabah. Ketentuan hukum mudharabah yang pertama adalah mudharabah dapat dibatasi oleh periode tertentu. Kemudian yang kedua, kontrak tidak boleh dikaitkan atau mu'alaq dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Yang ketiga yaitu tidak ada ganti rugi dalam mudharabah, karena akad ini pada dasarnya bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Selanjutnya yang keempat adalah jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah jika tidak terselesaikan melalui musyawarah.
Kemudian skema pembayaran mudharabah. Gambar tersebut adalah skema pembiayaan mudharabah untuk nasabah. Pada skema pembiayaan mudharabah untuk nasabah, yang pertama adalah nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal usaha. Kemudian yang kedua, bank memberikan modal sebesar 100% untuk dikelola oleh nasabah yang memiliki keahlian tertentu. Ketika akad berlangsung telah ditentukan proporsi bagi hasilnya. Selanjutnya yang ketiga, jika terjadi kerugian ketika menjalankan usaha yang bukan merupakan kelalaian nasabah, maka kerugian ditanggung oleh bank. Yang terakhir, setelah proses usaha berjalan, lalu keuntungan dibagi sesuai ketentuan nisbah. Nasabah juga mengembalikan modal pokok kepada bank. Pengertian musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama. Musyarakah merupakan akad kerjasama di antara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, dua pihak atau lebih, termasuk bank dan lembaga keuangan beserta nasabahnya, dapat mengumpulkan modal lalu kemudian membentuk suatu perusahaan sebagai badan hukum. Setiap pihak yang terlibat memiliki bagian secara proporsional sesuai kontribusi modal yang mereka berikan dan memiliki hak mengawasi atau voting right perusahaan sesuai proporsinya masing-masing. Selanjutnya adalah jenis akad musyarakah berdasarkan eksistensi. Jenis akad musyarakah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah syirkah al-milk, yaitu kepemilikan bersama yang timbul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atau joint ownership atas suatu kekayaan atau aset. Kemudian yang kedua adalah syirkah al-uhud atau kontrak, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Skema pembiayaan musyarakah. Nah, gambar tersebut merupakan skema pembiayaan musyarakah untuk nasabah. Pada skema pembiayaan musyarakah untuk nasabah, yang pertama adalah nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dengan akad musyarakah untuk mendapatkan tambahan modal. Kemudian yang kedua, antara nasabah dan bank saling berkontribusi dalam usaha ini. Selanjutnya yang ketiga, yaitu dalam hal ini antara kedua belah pihak saling bekerja sama. Dan yang terakhir, bank melakukan pembiayaan modal kepada nasabah dan dikelola menurut keahlian masing-masing nasabah. Keduanya bekerja sama dalam melakukan suatu proyek yang keuntungannya dibagi berdasarkan sesuai kesepakatan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.